Kemudian tadi kita bilang tuh gejala-gejalanya ada orang yang mild butuh self awareness, tapi sampai dengan yang severe, yang sampai tingkat parah. Paling parah. Paling parah. Ini apa yang harus dilakukan? Dibungkem mulutnya, dikunciin, bener-bener disiksa, malah lebih parah lagi, malah di self kritik, udah self sabotage, impact konsekuensinya ada, dimarahin bos atau berantem sama suami, malah mengkritik tuh kan, gue nggak worth it nih. Ada siapa sih depan pintu? Kita cek yuk. Di Kiss in the Morning, ketok pintu. Kiss in the Morning. Kalau tadi kita udah ngedengerin bahwa self-sabotage nih, kalau kamu ngerasain bahwa kamu selama ini secara tidak sadar sering melakukan atau berpikir ya yang membuat kamu tuh terhambat lah dalam pengembangan diri gitu, dalam mencapai kesuksesan diri. Contohnya adalah sering telat, atau mungkin menghindari kerjaan atau tanggung jawab yang lebih besar, sering ganti-ganti pekerjaan. Iya. Atau mungkin sering bermasalah dengan temen. Iya, iya kan, sahabat. nggak punya sahabat yang benar-benar dekat. Kamu ngerasanya kenapa ya aku nggak pernah punya sahabat yang begitu dekat. Nah, siapa tahu self sabotage ini adalah salah satu hal yang membatasi kamu dari memiliki hal-hal yang menguntungkan tersebut. Nah, kemudian tadi kita bilang tuh gejala-gejalanya ada orang yang mild butuh self awareness, tapi sampai dengan yang severe, yang sampai tingkat parah. Paling Ini parah. Paling parah. Ini apa yang harus dilakukan? Sebenarnya yang biasanya dilakukan itu adalah seek professional help, counselor atau psikolog gitu ya. Tergantung ya apa nih impactnya dalam self destruktifnya. Ada research yang bilang wanita itu biasanya self sabotasnya itu di relationship. Sementara kalau misalnya laki-laki itu self sabotasnya risk taking behavior. Risk taking behavior gitu biasanya gitu ya. Nah sekarang apa yang mesti dilakukan, yang biasanya kita lakukan di therapeutic room itu adalah mengajarkan kepada orang ini untuk melatih kembali kecerdasan emosinya, bukan turning away tapi turning inward. Hadapi inner self kita. Itu yang didorong oleh para profesional ini Itu ya. yang didorong oleh para profesional untuk mengajarkan kembali, menciptakan space yang aman untuk you confront lu punya inner self. Karena lu itu self sabotage sebenarnya ada yang mau dihindari. Yuk berbicara dengan inner self kita gitu. Yaitu tadi apa sih yang dihindari, apa sih yang diprotecting, udah berapa lama melakukan tugas ini untuk diri kamu gitu. Dan apa yang sebenarnya itu dibutuhkan gitu. Kalau memang udah severe ya. Terus yang mesti dilakukan lagi adalah sebenarnya menyadari bahwa change itu kan proses ya. Perubahan. Change itu adalah perubahan, itu adalah proses, bukan instant gratification ya. Jadi ya memang harus terus punya komitmen, harus usaha. Orang kalau bilang happiness itu adalah tanggung jawabnya orang lain, kalau saya bilang itu adalah victim mindset ya. Jadi harus berubah. Yang namanya happiness dan sukses itu adalah pilihan kok. Betul. Pilihan, komitmen, dan juga usaha. Orang bilang kenapa ya dia itu bisa lebih happy relationship-nya, bisa bagus kerjaannya. Dilihat dong effortnya apa dia, sacrifice-nya apa, komitmennya apa yang sudah dia lakukan. Itu. Jadi memang at the end of the day, apakah itu eksternal, apakah itu internal? Internal sebenarnya. Itu yang harus kita benahi. Bisa sembuh total enggak? Apakah itu berarti walaupun severe itu tidak akan pernah punya muncul pemikiran self-sabotage? Ya namanya manusia. Iya betul. Tapi goalnya adalah ketika pikiran itu muncul akan ngancurin hidup lo enggak? Ketika pikiran itu muncul kita bisa regulasi supaya kita tidak berdampak negatif dalam hidup gitu. Wow. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dalam taraf severe, paling tidak akhirnya dia punya kesempatan untuk berpikir hal itu ya. Betul. Bahwa dia punya pilihan, dia bisa mengidentifikasi ini sebenarnya apa yang sedang bergejolak nih. Apakah kegalauannya ini gara-gara ekspektasinya dia atau yang lain seperti itu ya. Betul. Wow. Bicaralah dengan your inner self or your inner child bahasanya ya, yang membuat lu itu selama ini stuck. Yang membuat ini tuh adalah coping mekanisme self sabotage. Bicara ke dalam, gunakan itu sebagai informasi, jangan ditekan.
broken, ibaratnya lo tuh punya inner self, inner child yang menderita, yang in pain, tapi ditahan-tahan, dibungkem mulutnya, dikunciin, bener-bener disiksa, malah lebih parah lagi, malah di self kritik, udah self sabotage, impact konsekuensinya ada, dimarahin bos atau berantem sama suami, malah mengkritik tuh kan, gue nggak worth it nih, gitu kan. Jadi ya itulah stuck gitu, bicaralah ke dalam, unleash your inner self, supaya kita tahu solusinya apa sih. Gitu. Sekali lagi ya, di mana nih kita tahu mild, di mana nih kita tahu moderate, di mana kita tahu bahwa ini severe, menyabotase diri sendiri, merugikan diri kita. Ya begitu tadi tuh, kalau udah severe, lo tidak hanya merugikan diri sendiri tapi merugikan banyak orang juga. Nih dengan kelakuan lo yang mungkin misalnya ya bolak-balik ganti pekerjaan, ada keluarga yang dirugikan, ada masa-masa di mana lo sebenarnya bisa menghasilkan pendapatan yang cakep gitu misalnya kan, tapi tiba-tiba udah mau malah berantakan, keluar lagi, mulai lagi dari nol dari sini. Keluarga juga kan yang aduh repot, nggak bisa nabung, nggak bisa apa. Pokoknya kalau udah sampai merugikan tidak hanya diri sendiri tapi juga orang-orang di sekitarnya, udah severe ngana. Nah, kalau misalnya Kiss listeners ada di taraf seperti itu, salah satu pilihannya adalah bertemu dengan Mbak Rani Moran. Oh, itu aja sih. Iya sih. Kalau gue sih gitu. Ya. Iya. Kita aja gini, interview ini bagaikan kita punya sesi sendiri nih. Enggak, soalnya ya itulah gunanya. Makanya ada coach, ada psikolog. Ya karena memang beliau-beliau inilah nih Kiss listeners di bulan kesehatan mental. Ini bisa kita katakan bulan kesehatan mental dong, masih ya enggak sih gitu kan? Masih Oktober lah, kita tahu ada hari kesehatan mental sedunia. Ini masih deket-deket lah kita masih ngomongin soal kesehatan mental. Gue tuh kepinginnya kesadaran manusia bahwa nggak usah menganalisa, jangan menganalisa diri sendiri itu, ya nggak sih? Benar, banyak yang self diagnose ya. Iya. Dan banyak yang keminter gitu. Benar, akhirnya jadi health anxiety loh. Dikit-dikit, aduh gawat gue anxiety nih. Aduh gue borderline personality nih. Padahal itu belum tentu. Padahal belum tentu. Dan nggak ada manusia yang nggak bisa diberesin, bener kan ya? Betul, semua itu treatable, semua itu manage. Dan kadang-kadang orang itu malah justru namanya weaponizing therapy talk. Dia itu justru menggunakan labelnya untuk excuse. Tetap stuck di seperti ini. Iya, gue memang orangnya narsis kok. Atau iya, memang gue orangnya tuh avoidant. Emang gue avoidant. Iya, gitu kan. Memang gue orangnya perfectionist kok, gitu. Tapi dia tidak membenahi itu. Cuman diagnosa sendiri doang. Ya Allah, ini ada lagi ini. Sering banget kita kayak gitu. Jadi apa katanya keminter bahasa lo ya. Kalau di gua sebenarnya adalah pada dasarnya kan kita manusia yang diciptain Tuhan tuh bukan dari batu ya, Nek, bisa berubah. Artinya apa? Makin kita tua, kita nggak bisa gua begini orangnya, lu terima syukur nggak terima udah. Iya. Udah nggak gitu. Jalur Gaza nih nggak kelar-kelar. Ya nggak sih? Iya. Ini peristiwa perang jalur Gaza nih juga gara-gara ini nih, manusia kagak toleransi ya. Ya nggak sih? Bener. Coba kalau misalnya kita mau sama-sama membenahi diri, ya mungkin hidup jadi damai, ada perubahan ke arah lebih baik. Kita semua juga jadi tahu manfaatnya sebenarnya buat kita sendiri. Mbak Rani, sebenarnya harusnya obrolan ini tuh harusnya sesinya 3 jam sebenarnya. Tapi sayang sekali untuk obrolan tentang self sabotage kita harus sudahi dulu sekarang. Dan nanti mudah-mudahan dalam pembicaraan lainnya, kesempatan lainnya kita minta tolong untuk bahas hal-hal menarik lainnya ala Mbak Rani Moran. Yes. Sip. Yuk. Bener ya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Ketok Pintu hari ini. Sama-sama. Nah, jangan kemana-mana dulu. Di Kiss in the Morning Ketok Pintu masih ada tamu nih.